Ada seorang wanita yang curhat sama anak, Ustadz suami anak itu kayak gini, kayak gini, kayak gini. Terakhir anak tanya, ibu, suami ibu nggak punya kebaikan? Loh ada Ustadz, coba sebutkan kebaikan. Ketika dia sebutkan kebaikannya, mulai emosi dia turun. Suamimu punya kebaikan. Cuma ketika dalam rumah tangga memandang kepada kekurangan, selesai. Siapa yang nggak punya kekurangan? Bismillahirrahmanirrahim. Bisa mencerahkan, menginspirasi, supaya kita juga terus meluruskan niat kita dalam kehidupan, dalam karir, dalam perjuangan. Jadi sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman, Bapak Ibu sekalian yang telah berkenan hadir pada pagi hari ini. Semoga sekali lagi membawa kebaikan dan keberkahan untuk kita semua. Terima kasih, kami persilahkan kepada Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Berapa banyak cita-cita yang tidak pernah kita impikan, tapi ternyata itu terjadi. Berapa banyak keinginan yang kita berharap terjadi, tapi malahan itu nggak terjadi. Tapi ketahuilah yang pantas dipuja dan dipuji itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua kesuksesan yang kita raih karena Allah mengizinkan. Semua kenyamanan yang dapat kita rasakan sekarang karena Allah mengizinkannya. Dan ketika Allah hendak cabut nikmat itu, Allah hanya mengatakan kun, maka semuanya akan pergi. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam Engkau curahkan terhadap hamba kekasih-Mu, baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, yang kita nggak bakalan masuk surga kalau kita nggak berjalan di belakang Rasulullah SAW. Semoga salat itu bersambung untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhoi kita bersama mereka. Hari ini anak berbahagia sekali bisa sampai ke kediaman Bapak Menteri, Masya Allah. Yang anak juga nggak pernah mimpi bisa sampai sini ya. Tapi itu takdir Allah. Makanya takdir Allah itu indah. Pernah dulu ada yang menyatakan takdir itu kejam. Tahun berapa itu? Nah, iya, ada lirik lagu yang dinyanyikan oleh seseorang, kemudian lirik itu harus ditarik, MUI turun tangan. Karena itu sebagai bentuk prasangka buruk kepada Allah Azza wa Jalla. Allah itu memulai kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim, yang menunjukkan bahwa semua yang ada dalam kitab itu adalah berdasarkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai dalam sakit pun ada kasih sayang Allah. Sampai dalam gempa yang terjadi ada rahmat Allah Azza wa Jalla. Tapi kadangkala kita itu merasa sudah baik, merasa tidak pantas mendapatkan musibah tersebut. Siapa yang masih ingat dengan doanya Nabi Ayub? Nah, ana yakin bapak-bapak nggak hafal, tapi mak-mak insya Allah hafal ya, karena mereka lebih sering terzolimi. Oh nggak kebalik? Oh Masya Allah, ada yang mungkin kebalik di rumahnya gitu. Apa doanya Nabi Ayub? Bapak-bapak dulu yang tanya, ada hadiahnya nih insya Allah. Masya Allah, nyontek gitu loh bang, nyontek abang tuh. Allahu Akbar. Nah, Nabi Ayub itu pernah hidup senang.
berapa tahun? 70 tahun. Terus Allah ambil semua yang beliau miliki. Semua harta itu habis. Nol. Istrinya yang bantu kerja. Istrinya Nabi Ayub itu kerja di tempat roti. Dari situ beliau makan. Beliau punya anak-anak yang Masya Allah ya. Anak-anak itu anak-anak yang soleh. Semua yang Allah cabut nyawanya, meninggal dunia. Allah kasih penyakit lagi di dirinya yang menyebabkan orang itu nggak suka sama beliau. Kurang apa jamaah musibah itu jamaah? Musibah di harta, musibah di keluarga, musibah di fisiknya, musibah di kedudukan beliau di hadapan masyarakat. Istrinya berulang kali minta, "Bang, ayolah kau berdoa minta sama Allah Azza wa Jalla." Ini kita lihat rumah tangga yang bahagia ya. Nabi Ayub tanya sama istrinya, "Berapa lama kita hidup senang?" 70 tahun kata dia. Dan kita susah berapa tahun? 18 tahun. Baru 18 tahun. Kalau susahnya sama dengan senangnya, baru aku akan berdoa minta sama Allah. Bayangin jemaah. Orang ketika memandang kepada nikmat yang Allah berikan dan tidak memandang kepada musibah, nih orang akan bahagia. Tapi kebanyakan kita statusnya selalu bencana. Kalau senang dia nggak kabarkan kepada orang lain. Dapat fulus tuh nggak ada cerita. Lagi susah, se-Indonesia tahu. Se-Indonesia tahu dia lagi susah. Bikin status dia itu kalau lagi dapat fulus nggak ada cerita dapat rezeki, alhamdulillah nggak ada. Takut pada ngutang, pada takut minta dia. Kebanyakan kita seperti itu. Nih Nabi Ayub memandang kepada nikmat. Dia mengatakan berapa tahun kita senang? 70 tahun kata dia. Ya, aku akan berdoa kalau sudah 70 tahun aku susah. Tapi kenapa kemudian Nabi Ayub berdoa? Siapa yang tahu? Kenapa sebelum 70 tahun Nabi Ayub sudah berdoa? Karena ada omongan Nabi Ayub dikasih cobaan seperti itu karena dosa. Ini sudah bermasalah dengan kenabian beliau. Padahal orang yang paling berat cobaannya itu para nabi. Jadi kita kalau kepingin tahu seperti apa diri kita. Nah, kayaknya mic-nya aman. Nah, waktu Pak Menteri pegang aman tadi gitu kan. Kok pegang aneh jadi masalah gitu. Oh tadi isinya. Karena ada tuduhan Nabi Ayub dikasih cobaan ini karena perbuatan dosa. Padahal orang yang paling berat cobaannya itu orang yang paling kuat imannya. Jadi kita tuh kalau imannya nggak kuat ya kasih cobaan, sakit kepala, sakit apa. Tapi ketika imannya semakin kuat, Allah kuatkan cobaan. Akhirnya Nabi Ayub berdoa. Doanya Nabi Ayub setelah 18 tahun, beliau mengatakan ya, Allah ceritakan wa ayyuba idznada rabbahu anni massaniyadur dur. Nabi Ayub ketika memohon kepada Tuhannya, wahai Tuhanku, aku ini tersentuh dengan satu mara bahaya, satu petaka, satu bala. Wa anta arhamur rahimin. Dan engkau yang maha pengasih di antara semua yang mengasihi. Ini yang selalu harus ada pada diri kita kalau ingin bahagia. Wa anta arhamur rahimin. Jadi kita kalau kena musibah itu panggil nama Allah. Ya arhamar rahimin. Kita tetap yakin engkau yang maha pengasih di antara semua yang mengasihi. Allah tuh lebih sayang sama kita daripada pasangan hidup kita, daripada orang tua kita, daripada anak-anak kita. Jadi jangan pernah ketika terkena musibah kita langsung berburuk sangka sama Allah, merasa nggak pantas aku dapat musibah ini. Engkau siapa gitu. Ahibati fillah, sebelum lanjut bagaimana membangun rumah tangga yang bahagia, Anda kepingin tanya siapa yang bikin tema ini? Nah,
Iya, ana takut belum bahagia gitu jadi ya. Emak-emak di belakang udah pada bahagia? Kok kayaknya nggak ikhlas jawabnya gitu kan? Nah, bapak-bapak bahagia? Oh, masya Allah. Kayaknya lebih kompak bapak-bapaknya gitu kan? Nah, jadi di sini emak-emak itu susah bahagia. Mama denger ini. Kenapa kajian? Anda kasih tahu kajian ini khusus mama seharusnya, Ustaz. Tapi ternyata mereka itu kurang bahagia karena suaminya tidak membahagiakan mereka. Jadi mereka berbahagia kayaknya suami ini jadi pemilik peran terpenting untuk membahagiakan istri. Tidak. Ada seorang suami yang pernah marah sama istrinya. Sakit hati ya, kadangkala ya rumah tangga terjadi konflik. Kemudian suami marah, dia mengatakan, aku akan cabut kebahagiaan dari dirimu. Apa kata istrinya? Nggak bisa, bang. Engkau nggak bisa mencabut kebahagiaan dari diriku. Kalau kebahagiaan itu di tas, engkau tidak akan kasih aku tas. Kalau kebahagiaan itu di pakaian, engkau berhenti ngasih aku pakaian. Kalau kebahagiaan itu di harta, engkau nggak akan lagi ngasih nafkah sama aku. Tapi kebahagiaan itu ada di tempat yang engkau nggak memilikinya, bang. Kata suami, di mana? Di hatiku, bang. Engkau bisa ambil semua yang kau berikan kepada aku, tapi engkau nggak bisa mencabut kebahagiaan dari diriku. Ini yang harus difahamkan oleh kita bersama, jemaah. Jadi, tukang sampah itu punya kesempatan bahagia seperti presiden punya kesempatan bahagia. Sama kesempatan untuk bahagianya. Karena wadah kebahagiaan itu bukan di pakaian dan bukan di jabatan, tapi di hati. Dan ini salah satu bentuk keadilan Allah Azza wa Jalla, bahwa seluruh makhluk di muka bumi ini punya hak yang sama untuk bahagia. Tapi dalam harta Allah nggak samakan. Nggak samakan. Ada orang yang miskin. Dalam fisik ada orang yang Allah bikin lahir cacat dia. Ada. Tapi Allah tidak letakkan di situ kebahagiaan gitu loh. Makanya kalau bicara para wanita, emak-emak itu lebih mudah bersabar apa bersyukur? Bersabar kan? Dia sabar dapat suami, sabar maksudnya. Tapi bersyukur sulit gitu loh. Sulit, betul, itu sahih itu. Gimana? Banyak masuk neraka, bang, masya Allah. Nah, aneh dapat banyak bocoran dari Bang Andri sekarang. Betul, betul, iya. Jadi kebanyakan wanita itu masuk neraka bukan karena nggak bersabar. Wanita itu bersabar banget ya. Anak ketika mendapatkan satu potongan video tentang bagaimana seorang wanita ini mengeluh suaminya kayak gini kayak gitu, tapi dia bersabar. Lalu komentar di situ hampir semua mengatakan bukan hanya suaminya Mbak, suami aku juga kayak gitu. Ya udah sabar gitu loh. Jadi ternyata memang untuk sabar itu mudah bagi wanita. Dia bersabar demi mempertahankan rumah tangganya, demi mempertahankan anak-anaknya. Sudahlah sabar. Tapi syukur sulit. Padahal emangnya sebesar itu musibah dari suamimu sehingga engkau harus bersabar. Nggak ada kebaikan suami. Ada seorang wanita yang curhat sama anak, Ustadz suami anak itu kayak gini, kayak gini, kayak gini. Terakhir anak tanya, ibu, suami ibu nggak punya kebaikan? Loh ada Ustadz, coba sebutkan kebaikan. Ketika dia sebutkan kebaikannya, mulai emosi dia turun. Suamimu punya kebaikan. Cuma ketika dalam rumah tangga memandang kepada kekurangan, selesai. Siapa yang nggak punya kekurangan? Ketika seorang istri datang kepada suaminya bawa kertas dia, Bang, kita udah lama berumah tangga, kayaknya kita perlu introspeksi. Nih aku kasih kertas, abang tulis kekurangan-kekuranganku, dan aku akan tulis kekurangan-kekurangan abang. Ya sudah. Akhirnya sang istri masuk ke dapur, dia tulis ya 1 lembar full, kalau 2 lembar mungkin full tuh kekurangan suaminya. Aku nggak suka kayak gini, nggak suka gini, terus yang dia tulis yang nggak suka semuanya, bang. Terus seperti itu. Akhirnya tibalah saatnya berbagi kertas.
Diberikan kertas kepada suami, suami memberikan kertas dia kepada istrinya. Si istri lari untuk membaca apa sih kekurangan dia menurut suaminya. Sang suami baca, ya Allah banyak ternyata kekuranganku, kata dia. Istri balik, dia mengatakan, bang, kok kertasmu kosong bang? Kata dia, dek, aku menerimamu apa adanya, kata dia. Jamaah, ini kenapa bapak-bapak tadi kompak bahagia? Itu sudah kayak gitu, sudah perempuan gitu loh. Bersyukur bapak-bapak, bukan bersabar ya. Jadi subhanallah ya, ahibati fillah, kunci kebahagiaan itu 3. Catat dan amalkan. Yang pertama, bersyukur ketika mendapatkan nikmat. Yang kedua, bersabar ketika dapat musibah. Yang ketiga, istighfar ketika berbuat dosa. Udah. Ketika kita punya 3 hal ini, hidup itu tidak selalu di atas kita. Kita nggak selalu manis. Hari ini kita ketawa, boleh jadi nanti sore ada kabar duka yang membuat kita menangis. Besok kita lupa dengan duka itu. Kita ketawa lagi dapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang harus dilakukan? Ya sudah bersyukur. Hanya saja bersyukur itu berat. Ketika iblis dikeluarkan dari surga bersama Adam alaihissalam, iblis itu meminta kepada Allah ya, bayangkan ya. Iblis berdoa, Allah kabulkan doanya. Iblis berdoa dengan ikhlas, Allah kabulkan. Allah itu maha baik. Masa kita berdoa nggak dikabulin sama Allah? Permintaan iblis, anzirni ila yaum yub'atsun, tangguhkan umurku sampai hari kiamat. Maka iblis itu nggak mati. Bayangkan ya, iblis itu yang godain Nabi Adam. Kemudian dia yang godai istrinya Nabi Nuh dan kaumnya Nabi Nuh. Kemudian godai kaumnya Nabi Hud, godain kaumnya Nabi Soleh, godain kaumnya Nabi Muhammad. Sampai hari ini iblis itu ada. Dia punya berbagai macam cara untuk menyesatkan manusia. Tapi ada satu yang iblis akan kejar. Iblis mengatakan, wala tajidu aktsarahum syakirin. Allah, engkau akan dapati kebanyakan manusia itu tidak bersyukur. Dan ternyata Allah mengatakan, wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit dari hambaku yang pandai bersyukur. Sedikit. Orang itu kalau dikasih harta 1 koper emas, dia kepingin berapa? 2. Dikasih 2, dia kepingin 3. Dikasih 1 rumah ini emas, dia kepingin rumah sebelah jadi milik dia. Dikasih lagi rumah itu, dia kepingin rumah sebelah. Kata Nabi SAW, nggak ada yang bisa membuat dia puas kecuali tanah. Ketika dia masuk ke tanah, dia tinggal rumah yang dia bangun, harta yang dia kumpul, dia tinggal semuanya. Tapi tadi syukur sulit sekali. Makanya ada perbedaan antara Qarun dan Nabi Sulaiman. Kita tahu Qarun ini Allah berikan kekayaan kepada dia yang mungkin nggak akan pernah ada lagi orang kaya seperti Qarun. Bagaimana dengan Elon Musk ya, dengan mereka yang dikatakan duitnya berapa triliun ya. Duitnya mereka cuma angka aja. Qarun ini nyata duitnya. Nyata, dia gudang-gudangnya itu kuncinya dipikul. Kuncinya bukan hartanya, kuncinya dipikul. Emas, dia ada uangnya gitu loh. Bukan ada di bank ini enggak, ada duit dia seperti itu. Maka ketika Allah benamkan Qarun itu bersama semua hartanya. Sampai hari ini kalau orang nemu harta terpendam, apa kata mereka? Harta karun. Iya, Qarun itu dari sana. Dia mengatakan harta Qarun. Karena semua rumah dan harta Qarun dipendam. Qarun ketika disuruh berbuat baik, dan ini penting buat kita ya. Kita itu kadang-kadang disuruh berbuat baik merasa harta itu milik kita. Enggak loh. Kita itu nggak punya apa-apa aja. Makanya ketika kita dengar ada musibah, kita mengatakan apa? Inna lillah. Sesungguhnya kami milik Allah. Jangan rumah ini, nyawaku milik Allah Azza wa Jalla. Tubuhku, berapa banyak orang yang keluar dari rumahnya dengan tubuh yang lengkap, pulang diamputasi kakinya. Kita lihat kejadian-kejadian seperti itu. Orang keluar dari rumahnya bisa melihat, pulang diambil matanya sama Allah SWT. Sebagai pertanda kita nggak punya, sampai diri kita nggak punya gitu.
Allah menyuruh Qarun untuk berbuat baik. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Yang pertama Allah pesan sama Qarun, wabtaghi fima ataka Allah ad-daral akhirah. Carilah dengan apa yang Allah berikan kepadamu akhirat. Kenapa? Karena akhirat itu kekal dan abadi. Kalau dunia, engkau mau sukses berapa tahun lah. Kita melihat presiden-presiden kita. Dari pertama, kemana pergi? Meninggal dunia. Oke, Pak Harto pernah 32 tahun ya menjabat. Kemana beliau? Nggak ada. Apa yang beliau bawa ketika mati? Nggak ada. Selesai, anak-anaknya menikmati. Anak-anaknya meninggal dunia nanti terus akan digantikan dengan orang lain. Maka Allah berpesan kepada Qarun, wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirah. Dengan apa yang Allah berikan kepadamu, ambisimu akhirat. Engkau mau punya rumah di dunia nggak apa-apa, tapi engkau punya rumah di akhirat, jangan lupa. Kau siapkan rumahmu di sana. Engkau pengen punya kebun yang indah, engkau juga punya kebun di sana ya. Subhanallah, ini pesan Allah kepada Qarun. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi engkau jangan lupa, engkau masih hidup di dunia. Engkau butuh ongkos, butuh biaya. Artinya ketika orang bersedekah, jangan semuanya disedekain. Engkau gimana? Engkau punya anak, engkau punya keluarga. Tapi jangan lupa untuk cari akhirat. Anak ingat ada seorang di Solo, Anda dapat cerita. Ini keluarga yang bahagia, Masya Allah. Seorang ayah itu setiap dia mengeluarkan uang buat keluarganya, dia keluarkan nominal yang sama untuk disodakohkan. Uang belanja 2. Belanja di rumahnya anggap 5 juta, 5 juta dia kirim ke pesantren. Dia kirim ke anak yatim piatu. Beli baju dia 2. Selalu dia pakai sendiri, dia 1 dia sodakohkan. Sampai suatu hari dia beli mobil. 2 dia beli mobil. Anaknya protes, Abah kalau baju 2 oke lah, nggak terlalu mahal ya. Belanja 2 oke. Mobil anak-anaknya dikasih lah. Apa kata ayahnya? Nak, ayah ini bukan hanya ingin naik mobil di dunia, nak. Ayah ingin ketika di padang mahsyar itu, ayah naik mobil juga, nak, kata dia. Kita kadang-kadang nggak paham, jemaah. Kita berpikir harta kita itu yang kita simpen. Enggak, itu akan dinikmati oleh orang lain. Maka Allah berpesan kepada Qarun itu. Lalu Allah katakan kepada Qarun, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuatlah baik engkau kepada hamba-hambaku, kepada makhluk-makhlukku, sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Artinya kita berada dalam posisi yang nikmat itu karena Allah kasih. Oh, ini karena usaha, karena perjuangan, nggak ada. Kita bisa melihat kalau usaha, berapa banyak orang yang usahanya lebih berat dari kita, Allah nggak kasih. Bicara rizki sekarang. Berapa banyak orang-orang yang berkeringat dari jam 7 dia di bawah mentari sampai jam 4 sore. Dia cuma dapat 150.000 saja. Sebagian kita tidur-tiduran, jutaan dia dapatkan. Engkau berpikir karena usahamu? Maka Allah katakan wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ardi. Jangan membuat kerusakan di muka bumi ini. Jangan. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Allah enggak suka dengan orang yang membuat kerusakan. Di antara bentuk kerusakan itu adalah dosa. Apa kata Qarun ketika dikasih nasihat? Qarun mengatakan innama utituhu ala ilmin indi. Aku bisa sukses seperti ini, aku bisa mendapatkan kedudukan seperti ini karena ilmu yang diberikan kepada aku. Dia mengatakan aku, saya, ana. Nggak ada Allah dalam lisan dia. Aku. Apa yang terjadi? Allah benamkan dia bersama rumahnya semua. Tinggal cerita Qarun. Maka hindari kata-kata aku. Semuanya karena Allah Azza wa Jalla. Nabi Sulaiman ketika melihat singgasana Ratu Balqis dipindah ya dari Yaman, dari Sabah Yaman itu ke Masjidil Aqsa. Dalam hitungan kejapan mata, Nabi Sulaiman belum menutup matanya, singgasana itu udah ada. Apa kata Nabi Sulaiman? Hadza min fadli Rabbi. Beliau mengatakan, ini karunia dari Tuhanku. Ini karunia dari Tuhanku. Tidak ada kata aku. Oh, ini karena kedudukanku di sisi Allah. Enggak. Hadza min fadli Rabbi liyabluwani, untuk menguji aku. Ashkuru am akfur. Aku bersyukur atau aku kufur. Poinnya di situ. Maka usahakan kita bersyukur ya. Hindarin kata-kata ana ketika kita hendak melakukan sesuatu. Momen kita punya rencana sama keluarga, sama istri, atau sama masyarakat. Katakan insya Allah, kalau Allah berkehendak. Ingat
pesawat Lion yang berangkat pagi hari dari Jakarta menuju ke Pangkal Pinang. Ya. Pesawat baru itu jemaah. Iya, Boeing 7. Nah, kita bayangin ya, semua yang naik pesawat itu punya rencana. Semua yang naik pesawat itu sudah booking hotel. Semua yang naik pesawat itu sudah ditunggu sama keluarganya. Dan ternyata pesawat itu nggak pernah landing, jemaah. Selama-lamanya. Selama-lamanya. Supaya kita tahu kita ini hamba Allah Azza wa Jal. Kalau engkau ingin bahagia tadi, syukuri nikmat yang Allah berikan. Yang kedua, bersabar. Dalam rumah tangga, ya bapak-bapak, mungkin istrinya insya Allah tidak separah istrinya Nabi Nuh. Ya, istrinya tidak separah istrinya Nabi Lut. Nah, yang suami, ya ini bapak-bapak, yang istri, mak-mak, jangan lupa insya Allah istrimu tidak sejahat Fir'aun. Nah, kita tahu ya, istrinya Nabi Nuh di neraka, istrinya Nabi Lut di neraka, istrinya Fir'aun di surga. Antum bisa bayangin, kita itu akan dihisap masing-masing. Engkau jangan berpikir kalau engkau punya suami baik, engkau pasti masuk surga. Kata siapa? Tadi ketika seorang wanita, Ustaz, anak punya suami, Ustaz, nggak mau diajak belajar, sholatnya telat-telat, bolong-bolong ini itu, engkau akan dihisap sendiri nantinya. Jadilah seperti istrinya Fir'aun yang sabar menghadapi Fir'aun. Insya Allah tadi suami-suaminya nggak seperti Fir'aun lah jamaah. Ya ada sedikit lah, mungkin mirip gitu ya. Nggak, tapi nggak sejahat Fir'aun. Jadi bersabarlah. Dan ya di antara bentuk syukur dan sabar ya, ada istri yang mengatakan, Ustaz, suami anak nggak baik, apakah anak tetap harus taat dan patuh kepada dia? Tetap. Melayani suami, tetap. Bukan karena suami engkau melayani suamimu. Jadi kalau kita berbuat baik karena berharap budi baik orang lain, yang ada kita sakit hati. Pastikan itu. Kita akan sakit hati. Orang manusia ini sama Allah nggak bersyukur, apalagi sama engkau. Apa sih engkau berikan kepada dia? Allah memberikan segala fasilitas sama dia, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dia nggak bersyukur sama Allah. Engkau kasih apa? Maka janganlah berharap kebaikan suami. Ketika mama istri tadi, Ustaz, anak punya suami kurang taat sama Allah. Ya udah, engkau berbuat baik kepada suami karena Allah. Karena berharap keridhaan Allah SWT. Karena engkau ingin masuk surga. Ada seorang wanita umur 60 tahun. Dia telepon anak, dia mengatakan, Ustaz, suami anak udah meninggal, Ustaz. Dia mengatakan, suami anak dia kurang baik loh, Ustaz. Anak dengar bahwasanya wanita itu akan bersama suami dia yang terakhir di surga. Sedangkan anak sudah umur 60 tahun, nggak ada yang mau nikahi anak, Ustaz. Tapi anak nggak kepingin ketemu suami anak lagi, Ustaz. Bayangin. Betul. Dia nggak ingin nanti di surga ketemu, aduh suamiku lagi, astagfirullah, na'udzubillah, ketemu orang ini lagi. Loh, bapak-bapak pikir istri bapak-bapak itu cinta sama bapak? Belum tentu. Dia mungkin nungguin, sabar dia nungguin, ya Allah kapan mati ini, bismillah gitu. Ketika mati, alhamdulillah, bukan innalillah. Sama. Ada yang kayak gitu ibu-ibu? Waduh, takut dia ibu. Nah, artinya itu ada. Maka di sini ketika engkau berbuat baik kepada suami karena Allah SWT. Tapi ingat, ketika suamimu baik masuk surga, nanti di surga nggak seperti suamimu di dunia gitu ya, yang suka maki, yang suka emosi, enggak. Karena kalau sudah masuk surga semuanya akan baik gitu loh. Dan kesabaran wanita itu kalau ingin masuk surga juga sabar untuk punya anak. Banyak wanita yang malas punya anak. Padahal kata Nabi SAW, wanita-wanita penghuni surga itu, ala adullukum binisaikum min ahlil jannah. Kalian mau nggak aku kasih tahu istri-istri kalian calon bidadari surga? Dia masih hidup di dunia, tapi insya Allah dia masuk surga. Kata sahabat, tentu ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, kullu waludin wadud. Dia adalah wanita yang suka melahirkan.
dan penyayang. Karena kalau bicara suka melahirkan nggak penyayang, bahaya dengan pendidikan anaknya. Ada yang bikin anak, anaknya nggak diurusin. Tapi kalau emaknya ini wadud, penyayang, Masya Allah. Berapa banyak emak-emak yang kalau ditanya sama suaminya, mana anak-anak? Wallahu a'lam, nggak tahu. Mana emaknya nggak tahu sama anaknya ini. Bapak datang kan kepingin ketemu saya, ini nggak tahu. Wallahu a'lam. Baru dicari mana anak-anak. Allah, satu di got, satu di mana. Ada emak-emak yang sibuk main handphone, wala apa. Anak-anaknya nggak diurusin. Disinilah wanita penghuni surga itu yang bakal bahagia, pencinta dia. Dia ketika suaminya ngatakan, yuk punya anak lagi, bang. Berapa engkau mau? Bismillah. Asalkan Allah kasih. Itu insya Allah penghuni surga. Bapak Menteri berapa anaknya? Masya Allah, harus berjuang kayaknya. Ada seorang ustadz, Ana sering ceritakan ini di Bondowoso, Jawa Timur sana. Ustadz ini pengeluarannya jelas, pemasukannya gak jelas. Pengeluarannya jelas dia. Dia punya anak 28 dari satu istri. Dari satu istri. Ayo, oh istrinya banyak, enggak. Bapak-bapak jangan mikir, oh kalau gitu istrinya banyak, enggak, satu istri. Satu istri. Mudah, insya Allah itu jadi penghuni surga ya. Dia capek hamil, dia capek melahirkan, dia mempertaruhkan nyawanya. Semua dihitung jemaah. Oke, suami nggak ngitung, tapi malaikat Allah menghitung. Dia menyusuin, dihitung lagi, capeknya dia. Makanya wanita yang seperti ini insya Allah penghuni surga. Tapi ada yang ketiga sifatnya, al-aud. Perempuan ini kalau menyakiti suaminya, atau dia disakiti sama suaminya, dua hal ya, disakiti atau menyakiti, perempuan ini akan datang kepada suaminya. Dia pegang tangan suaminya mengatakan, la adzuku bi ghumdin hatta tardha. Aku nggak akan mau menjamkan mata sampai engkau ridho sama aku. Siapa yang istrinya kayak gitu jemaah? Bapak-bapak, kok semuanya gede kepala, nggak ada gitu kan? Masa nggak ada bapak-bapak? Nah, ahibati fillah. Ini bicara iman ya, bicara iman tadi. Sebenarnya ketika wanita melakukan itu, dia berharap surga Allah. Makanya seorang laki-laki yang minta maaf ketika dia melakukan kesalahan, itu laki-laki yang jujur. Seorang laki-laki yang minta maaf padahal belum tentu dia salah, itu gentleman dia. Seorang laki-laki yang minta maaf padahal dia nggak salah, itu namanya suami. Betul bapak-bapak? Itu suami yang benar gitu loh. Suami yang benar tuh kayak gitu kan. Artinya dia kepingin bahagia. Kenapa dia harus ribut sama istrinya? Capek bang? Oh bang Andri capek katanya kak. Jadi suami istri ini bukan rival ya? Bukan, iya bang. Oh masya Allah, sebagai wakil rakyat bang ya. Nah, jadi sering dapat curhatan dari bapak-bapak itu kemudian disampaikan. Jadi ingat bapak-bapak, istri itu bukan rival, tapi istri itu pendamping. Istri itu diciptakan dari tulang rusuk agar engkau lindungi, bukan untuk dipukulin istri itu, bukan untuk dimaki. Makanya ketika seorang sahabat tanya kepada Nabi SAW, apa hak seorang istri? Kata Nabi SAW, antut'imaha idza ta'imta. Kau kasih makan dia kalau engkau punya makanan. Wa antaksuha idza tasait. Kalau engkau punya pakaian, kau belikan pakaian buat istri. Yang ketika Nabi berpesan SAW, wala tadribil wajha, jangan pernah mukul wajah wanita. Wala tuqabbih, jangan pernah menjelek-jelekan istrimu. Nggak boleh bapak-bapak. Kalau ingin bahagia, istri kita punya kekurangan, tapi lihatlah kepada kelebihannya. Jangan melihat kepada kekurangannya. Jangan pernah menjelekkan engkau kayak gini, kayak gitulah. Nggak ada wanita yang lebih baik daripada istri kita. Dia mendampingi kita sejak kita nol, sejak kita nggak punya apa-apa ya. Kadang-kala kita kalau sudah punya jadi macam-macam ya. Betul ibu-ibu?
salli wa sallim ala Muhammad. Nah, taib, yang terakhir tadi kita bicara bersyukur kalau dapat nikmat. Ingat, jangan pernah mengingat diri kita kalau dapat nikmat itu dari Allah. Bersabar, dan kalau kita bersabar, jadi tingkatan orang kena musibah itu ada 4. Yang pertama namanya jaza, yang kedua namanya sabar, yang ketiga namanya ridho, yang keempat namanya syukur. Bayangin ya, musibah itu ternyata mengantarkan ke syukur. Tingkatan yang nggak boleh itu jaza. Jaza itu orang yang tidak menerima takdir Allah. Dia yang ketika dapat musibah, kemudian dia mengatakan andai kata, nggak bisa. Andai kata itu tidak bisa menghidupkan yang mati. Andai kata itu tidak bisa membuat kecelakaan itu tidak terjadi. Nggak bisa. Makanya ada seorang di Jember ya, ketika dia pulang kerja, dia lihat anaknya ngambang. Dia punya sarang walet, sarang walet ya. Biasanya ada kolamnya. Anaknya itu ngambang, sudah meninggal dunia, terapung di sana. Dia gendong anaknya, dia ciumi anaknya, lalu dia menyesal, ya Allah, andai kata aku nggak punya sarang burung ini, andai kata aku nggak punya kolam ini. Ucapan andai kata itu, apakah akan mengembalikan kehidupan anaknya? Nggak akan gitu loh. Ada orang yang kemudian merobek-robek bajunya, lempar-lempar piring. Siapa yang pernah lempar piring? Bapak-bapak, ada yang istrinya pernah lempar piring? Alhamdulillah, nggak ada jemaah. Iya, artinya dia nggak nerima dengan apa yang terjadi. Ini namanya jaza, dan itu haram, nggak boleh. Secara akal tadi, secara akal sehat nggak berguna kalau melakukan itu. Yang kedua, sabar. Kok jadi mati jemaah? Hah? Ada yang sabotase di belakang. Masya Allah. Gara-gara itu syukur. Nah, yang kedua itu sabar. Sabar itu artinya nahan diri. Nahan diri dari mengucapkan atau melakukan perbuatan yang secara akal sehat nggak diterima dan secara agama nggak diterima. Umpamanya tadi ada seorang wanita nangis boleh, jangan wanita ya, bapak-bapak juga nangis itu boleh atas musibah ya. Tapi ketika teriak-teriak ya, kemudian dia lempar sesuatu, nggak ada gunanya. Allah katakan wabasyiris sabirin, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Dan ingat, sabar itu bukan dengan berjalannya waktu. Sabar itu ketika hempasan pertama. Ketika engkau dengar berita musibah, apa yang kau lakukan ketika itu? Apabila engkau mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, ini bukan hanya kematian jemaah ya. Inna lillahi ini bukan hanya kematian, musibah apapun. Kita katakan inna lillahi, sesungguhnya kami milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Itu sabar. Tingkatan yang selanjutnya namanya ridho. Kalau sabar itu masih nahan ya, kepingin teriak tapi dia tahan, kepingin lempar sesuatu dia tahan. Pahit sabar itu. Naik tingkatan selanjutnya namanya ridho. Dia mengatakan insya Allah ada hikmahnya, Allah itu maha baik. Udah mulai dia ridho. Yang keempat syukur. Dia bersyukur dengan musibah. Bayangin, dia mengatakan kena alhamdulillah musibahnya nggak lebih besar dari ini. Contoh ya, orang ketika kecelakaan kakinya patah, bagaimana dia bersyukur? Alhamdulillah cuma satu ya Allah. Allah bisa bikin dua-duanya. Allah kasih satu, alhamdulillah. Jadi orang itu masih bersyukur karena melihat, loh ternyata nikmat Allah itu banyak sebenarnya yang membuat kita bersyukur. Maka berusaha untuk menjadi yang lebih baik. Yang ketiga, istighfar kalau berbuat dosa. Bab istighfar ini, siapa yang nggak berbuat dosa? Jamaah, Abu Bakar As-Siddiq itu dijamin masuk surga. Abu Bakar itu pernah datang kepada Nabi SAW, mengatakan, ya Rasulullah, ajarin aku doa yang aku baca ketika sholat. Apa doanya? Bapak-bapak, kalau ibu-ibu insya Allah tahu doa. Ibu-ibu apa doanya? Doanya Abu Bakar yang dikasih Nabi SAW dibaca waktu sholat. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Ini Abu Bakar dijamin masuk surga. Dikasih doa, Abu Bakar katakan dalam sholatmu, ya Allah, sesungguhnya aku menzalimi diriku dengan kezaliman yang banyak. Sesungguhnya aku banyak berbuat dosa ya Allah. Pengakuan kepada Allah. Wala yaghfiru dzunuba illa anta. Dan gak ada yang bisa ngampuni dosa kecuali Engkau ya Allah. Semuanya milik Allah Azza wa Jalla. Faghfirli, ampuni aku ya Allah.
maghfiratan min indik, ampunan dari sisimu, warhamni, kasihi aku ya Allah, innaka antal ghafur rahim. Kalau Abu Bakar disuruh minta ampun sama Allah, apalagi orang-orang kayak kita. Maka nasihat anak, kalau ingin bahagia, tiap hari istighfar 100 kali paling enggak. Nabi SAW habis salat duha itu beliau baca Rabbil firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim 100 kali. Kita banyak dosa cuma. Dan yang menyebabkan orang tidak bahagia itu gara-gara ada dosa di hatinya. Karena dosa ini akan jadi noktah hitam di hati. Kita tahu ya, ada orang yang ada apa di jantungnya, kadang-kala harus pasang ring karena ada, kenapa orang pasang ring? Ada penyumbatan yang menyebabkan kadang-kala kita nggak bahagia karena banyak penyumbatan di jantung kita, cuman. Yang caranya dengan banyak istighfar. Antum duduklah, tiap hari duduk. Ya, istri ngomong tunggu dulu lah, aku mau istighfar dulu. Hitung 100 kali. Ngitung pakai tangan lebih utama. Mau pakai tasbih ya nggak apa-apa kalau di rumah mau pakai tasbih. Tapi yang lebih baik pakai tangan, dihitung 100 kali. Istri manggil, afwan belum selesai. Bang, kenapa? Habis berbuat dosa kau bang? Memang aku banyak dosanya gitu loh. Jadi kadang-kadang istri kalau ngeliat suami di pojokan istighfar, habis berbuat dosa apa bang? Loh, tiap hari aku banyak dosanya. Jadi ini rutinitas. Jadi bukan bicara nunggu berbuat dosa. Kita berbuat dosa. Makanya juga penting buat kita semua, nasihat anak, untuk belajar mana yang dosa dan mana yang bukan dosa. Gimana kita akan istighfar kalau kita merasa fan-fan aja ya? Nggak ada sih Ustaz, alhamdulillah orang baik kan Ustaz. Maka belajar mana yang dosa dan mana yang bukan dosa. Barakallahu fiik, itu mungkin dapat Anda sampaikan. Kalau ada pertanyaan, monggo, tafadhol. Kami persilakan kepada jemaah Bapak dan Ibu jika berkenan ada yang mau ditanyakan kepada Ustaz kita tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz atas ilmunya, bermanfaat sekali. Dan semoga Allah senantiasa memberkahi Ustaz, keluarga, Allahumma amin. juga bapak-bapak dan ibu yang ada di sini semua. Allahumma amin. Izin bertanya Ustaz mengenai bersyukur kenikmatan yang diberikan kepada kita serta berujung pada sedekah. Mana yang didahulukan ketika kita mendapat rezeki, tapi rezeki itu sebenarnya tujuannya adalah dikumpulkan untuk berhaji. Nah, ketika uangnya belum cukup, lalu di mana kita juga ketika kita mendapat rezeki itu kan kita juga harus berbagi dulu ya Ustaz sebelum kita mengambil rezeki tersebut. Besarannya itu katanya kan ada yang bilang 2,5%, tapi kata orang-orang soleh bilang lebih baik bisa 10%, 20% itu bagus kalau kita ngomong persentase ya Ustaz. Bagaimana, apa yang diupayakan dulu? Apakah kita membaginya itu? Jadi ada kayak rasa takut, karena kan uang haji itu mahal ya Ustaz ya. Jadi kita mendahulukan yang mengumpulkannya dulu atau membesarkan yang kita bagi kepada orang lain. Itu pertanyaan Ustaz. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bicara rizki dan sedekah ya, ada satu perhitungan hari akhir ya. Kita ini perlu tahu kira-kira nanti di akhirat kita ini seperti apa dihitung sama Allah SWT. Perhitungan sodakoh pada hari akhir itu persentase ya, bukan jumlah nominal. Persentase. Nabi SAW pernah mengatakan sabaqa dirhamun mi'ata dinar. Uang 1 dirham itu, 1 dirham itu anggap 100.000, bisa mengalahkan uang 100 juta. Mi'ata dinar itu bukan 100 juta, 425 juta. Uang 100.000 bisa mengalahkan 425 juta. Sahabat heran, gimana ya Rasulullah? Ini orang
hanya punya uang 200.000, hanya punya uang 2 dirham. Dia sedekahkan 1 dirham. Berapa persen ya sedekahkan? 50%. Sedangkan orang yang sedekah 425 juta, dia cuma ngambil dikit dari gudang emas dia. Dikit, mungkin 0,0%, 0,01%. Jadi supaya kita tahu, ketika kita kaya, kemudian kita banyak sodako, yang dihitung persentase, antum sodako 100 juta, seakan-akan banyak kan? Uang antum 10 M. 100 juta berapa cuma? 1%. Tuh orang yang sodako mungkin sodako 100.000 lebih besar daripada antum. Nanti di hari kiamat seperti itu perhitungan. Makanya jangan pernah berpikir orang miskin itu, oh orang itu Masya Allah sodakonya 100 juta ya. Ana cuma bisa 100.000, boleh jadi 100.000 mengalahkan 100 juta. Jadi jangan takut ketika hidup miskin, antum bisa sodako tadi bicara sodako, nggak perlu nunggu jadi orang kaya. Dan insya Allah ketika miskin ya, kita lebih mudah sodako. Orang itu kalau punya uang 200.000, sodako 100.000 itu mudah. Tapi punya uang 1 M, sodako 500 juta. Sholat istikharah 2 hari. Sholat lagi. Padahal sama, nilainya sama persis. Betul bang? Sama 50% nilainya. Tapi dia berat gitu loh. Makanya usahakan ketika belum punya, itu mulai sodako. Mulai berusaha. Kalau tadi umpamanya gimana? Ketika kita mau berangkat haji. Ingat, haji itu kewajiban bagi yang mampu. Allah itu tidak pernah memberatkan hambanya. Ketika tidak mampu berangkat haji, nggak usah memaksakan diri. Tapi boleh kan Ustadz ingin berangkat haji? Boleh. Ada orang kan nggak mampu, aku mau nabung lah, kepingin berangkat haji. Padahal dia nggak mampu. Dalam hitungan itu dia nggak mampu. Biaya itu dia nggak mampu. Nggak apa-apa. Sekarang gimana cara nabungnya? Bebas-bebas aja sebenarnya. Ketika kita menabung tapi kita tetap sodakoh. Kan ada orang yang mengatakan sudah, anak kayaknya sulit sodako sekarang Ustaz, soalnya duitnya aku pakai nabung. Bismillah. Sebagian engkau tabungkan, sebagian engkau sodakohkan. Berapa persen jumlahnya terserah keberanianmu dan keimananmu. Ini bicara iman. Yang wajib 2,5% itu zakat. Dan zakat itu wajibnya setahun sekali. Haul ya, sampai nisabnya. Nisabnya zakat itu kira-kira 83 atau 85 gram emas murni. Itu nisabnya. Dan tolong dihitung ya, bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang punya uang itu, jangan mengeluarkan sekedar, oh insya Allah sudah, nggak harus dihitung. Karena ketika ada 1 juta umpamanya zakat yang kita tidak keluarkan, itu bukan hak kita, jadi haram buat kita. Kalau punya uang 1 M zakatnya 25 juta. Ada seorang syekh ya, dia mengatakan, banyak orang konsultasi zakat sama, tapi duitnya cuma ya 5 M, 10 M katanya. Yang duitnya triliunan nggak pernah konsultasi zakat. Iya sih. Manusia itu ternyata semakin kaya semakin bakhil, semakin takut godaannya harta ya. Saya semakin takut, padahal tetap 2,5% loh. Dulu kalau dia punya uang 1 M, 25 juta dia keluarin. Motor 1 dia keluarin tuh. Ketika dia punya 1 triliun, berapa M dia keluarkan? 25 miliar. Itu dia mikir, ya Allah banyak banget. Enggak, sama 2,5% gitu. Maka tadi itu zakat. Jadi ketika ibu uang tabungannya nanti sampai ke nisab, oh sampai 100 juta umpamanya, oh udah ada zakatnya nih, keluarkanlah 2,5 juta. Oh berarti tabungannya berkurang? Enggak, zakat itu tidak mengurangi tabungan. Zakat itu menambahkan berkah di tabungan tersebut. Jadi sebenarnya kalau bicara berapa persen bebas ya. Memang yang wajib itu 2,5%. Ada dulu ulama kaya di Mesir ya, kalau nggak salah Abu Zur'ah namanya. Dia nggak pernah wajib zakat. Orang kaya yang nggak wajib zakat, bayangin nih. Gimana orang kaya tapi nggak wajib zakat? Karena setiap tahun dia hitung duitnya itu di bawah nisab, di bawah 85 gram emas. Dia dapat rezeki, dia bagikan. Jadi tapi akhir tahun tetap dia hitung. Berarti yang dia bagikan itu bukan zakat, itu sedekah. Seperti itu. Barakallahu fikum. Insyaallah. Jadi ingat, haji ini bagi yang mampu. Kemudian ketika kita mau berbagi, yang paling berhak mendapatkan sedekah kita adalah kerabat kita. Kerabat kita.
Jangan kita ngasih orang jauh, ternyata kita punya keponakan susah hidupnya. Kita punya bibi, kita punya paman susah hidupnya. Dan biasanya berbuat baik kepada orang lain itu ada yang cerita. Tapi kalau kepada kerabat itu diem dia, nggak cerita, malu dia. Dan insya Allah itu akan lebih ikhlas, insya Allah. Barakallahu fikum. Nah, pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ilaikum. Semoga Allah merahmati Ustadz dan keluarga dan seluruh peserta kajian di Kedari hari ini. Ustadz mau bertanya mengenai tadi yang cerita Nabi Ayub. Kan Nabi Ayub dikasih ujian, nggak bisa bekerja, akhirnya istrinya yang bekerja ya Ustadz. Nah, kalau misalkan dalam kehidupan kita sekarang nih ada terjadi seperti itu, suaminya misalkan dibandingkan istrinya, ternyata istrinya diberikan kelebihan rezeki, kemudian beliau yang banyak memenuhi kebutuhan keluarga. Nah itu hitungannya, keuntungannya buat istrinya gimana ya Ustaz? Pahalanya atau gimana? Nah. Nggak, karena banyak yang suka curhat atau nanya mengenai hal yang seperti itu Ustaz. Masya Allah. Iya jemaah, Allah itu membagi rizki sesuai kehendak Allah ya. Makanya ada yang seperti Nabi kita Muhammad alaihissalam. Beliau menikah dengan Khadijah yang kaya siapa? Khadijah. Nabi Muhammad SAW pekerjanya Khadijah. Seperti itu. Tapi istri yang soleha itu yang tidak mengungkit pemberian dia kepada istrinya, kepada suaminya. Asalkan suaminya baik ya. Ini bicara tentang nafkah. Suami punya kewajiban memberikan nafkah. Nafkah itu apa? Sandang, pangan, papan. Kalau perawatan masuk nafkah enggak ibu-ibu? Sekarang masuk bang ya? Masuk apa? Masuk sandang. Perawatan ini masuk sandang gitu. Oke, mas-masan masuk bang? Tergantung fulusnya sebenarnya, tergantung fulus. Tapi yang penting tuh sandang, pangan, papan. Itu yang harus diberikan oleh suami. Rumah nggak harus milik, nggak harus milik. Boleh ngontrak sampai mati nggak apa-apa. Artinya orang jangan berpikir suami anak nggak belikan rumah buat anak. Ustaz. Iya, tapi selama hidup engkau dikasih tempat tinggal. Walaupun tempat tinggal bukan milik dia. Karena sekali lagi nggak semua orang dikasih rezeki yang sama Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila dalam rumah tangga itu istri yang mengeluarkan nafkah, artinya listrik istri yang bayar, umpamanya kontrak rumah istri yang bayar, mobil istri yang beli, maka ada beberapa pilihan buat istri. Yang pertama, dia memasukkan itu kepada utang suami. Jadi dihitung semua, kan itu kewajiban suami. Kewajiban suami, nyekolahkan anak semua kewajiban suami. Dia hitung, boleh jadi suami sekarang masih miskin kan? Boleh jadi nanti dia kaya. Ketika dia punya duit ditagih, boleh. Bang, itu 2 tahun bang kemarin. Loh, ini boleh loh jamaah, boleh. Ini karena bicara kewajiban. Katakan bang, itu 2 tahun ada 2M kira-kira abang harus bayar. Bismillah, utang suami. Ini yang pertama. Yang kedua, istri tidak melayani suami. Ini yang kedua. Jadi istri udah, engkau nggak ngasih nafkah, aku nggak akan melayani engkau, aku harus kerja gitu loh. Nggak apa-apa. Jadi yang pertama tadi, istri tetap melayani suami walaupun suami nggak ngasih nafkah. Yang kedua, istri nggak melayani suami. Artinya bang, enggak, aku gimana, aku harus kerja. Sehingga suami nggak punya kewajiban ngasih nafkah karena istri tidak melayani suami pada waktu itu. Yang ketiga, istri mengikhlaskan buat suami. Jadi bang, semua itu nanti aku tagih di akhirat. Ya, ini bukan mengikhlaskan ini jamaah. Enggak. Jadi bukan. Jadi kalau ikhlas itu artinya dia tidak nagih di akhirat. Dia mengatakan bang, yang semua aku berikan itu aku sodakoh. Karena pernah ada seorang wanita di masa Nabi SAW. Wanita ini hadir di kajian Nabi Muhammad SAW. Nabi nyuruh mereka sodakoh. Akhirnya perempuan ini namanya Zainab.
istrinya Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud ini miskin ya, dia kerja serabutan, kadang-kadang ada yang dia bawa, ada yang nggak, kadang-kadang nggak dapat apa-apa. Akhirnya istrinya ngomong, aku kayaknya nggak bisa bantuin engkau untuk nafkah keluarga, kata dia. Loh kenapa, kata suaminya? Aku kepingin sodako, kata dia. Nabi nyuruh kita sodako, perempuan suruh sodako, kata dia. Apa kata suaminya? Nggak apa-apa, Allah tidak akan melantarkan kita gitu. Tapi engkau tanya dulu sama Nabi SAW. Ini pentingnya bertanya cuma. Akhirnya Zainab ini berangkat ke rumah Nabi SAW, bertemu sama Bilal. Ternyata di depan rumah Nabi SAW ada perempuan lain dari kalangan Ansor, namanya juga Zainab. Sama-sama mau bertanya tentang masalah itu. Akhirnya Zainab ini ngomong sama Bilal, Bilal tanyakan sama Nabi SAW, tapi jangan ngomong aku yang tanya ya. Kenapa? Karena Ibnu Mas'ud ini sudah kayak keluarga sama Nabi SAW gitu loh. Dia karena kan mau ngadukan suaminya gitu kan, kasih tahu. Akhirnya Bilal ngomong, ya Rasul, ada perempuan tuh di luar tuh, tanya masalah ini. Siapa, kata Nabi SAW? Zainab. Ayyuz Zayanib, Zainab yang mana? Zainab bininya Ibnu Mas'ud. Oh, kata Nabi SAW, sampaikan kepada dia, yang dia berikan kepada suaminya itu sodako. Jadi nilainya sodako. Maka kalau sodako, jangan sodako ke tempat yang jauh, sedangkan suaminya sendiri nggak mampu. Tapi ada suami-suami yang kurang ajar, istrinya sodako, kawin lagi dia sama duitnya istrinya. Na'udzubillah. Ada bang. Nanti anak kasih tahu abang orangnya. Nah, ada yang nggak bersyukur. Jadi suami ini harus tahu diri gitu loh. Engkau itu dibantu sama istri. Engkau ketika tidak bisa memberikan nafkah berupa harta, berikan perhatian yang lebih, berikan cinta yang lebih kepada istrimu. Jadi seperti itu. Jadi bernilai sodakoh yang akan Allah ganti, Allah akan lipat gandakan dan akan menyelamatkan dari api neraka kalau bicara sodakoh. Hadza wallahu a'lam bissawab. Na'am. Di sini ada bapak-bapak, mic-nya bisa nih. Ya, langsung aja Ustaz, pertanyaan anak kaitan dengan tadi syukur dan juga ikhlas. Bagaimana dua hal ini, soal bedanya kayak gimana, lalu dalam kehidupan seperti apa Ustaz? Iya, syukur dan ikhlas. Ikhlas bahasa Indonesia, ikhlas bahasa Arab. Karena bahasa Indonesia ini ikhlas itu apa artinya ya? Saya ikhlas menerima musibah ini. Enggak, ikhlas itu artinya berbuat hanya untuk Allah. Tidak berharap pujian, tidak berharap sanjungan, tidak berharap urusan dunia. Ada orang sodakoh berharap dikasih ganti sama Allah SWT. Berarti dia masih berharap urusan dunia itu. Ada orang bersodakoh, enggak, aku kepingin diselamatkan dari api neraka ya Allah. Ini bicara ikhlas, jadi dia berbuat hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya bedanya sama syukur jelas. Jadi syukur ini berkait, memang tadi ada orang mengatakan ikhlas itu ketika dapat musibah, saya ikhlas menerima musibah ini. Padahal seharusnya dia ridho. Bahasanya itu lebih kepada saya ridho. Kalau dia naik ya dari sabar, saya sabar, atau dia saya ridho, atau saya bersyukur atas musibah ini. Kalau bicara syukur, tentunya ya tadi syukur ini dengan lisan, dengan hati, dan dengan raga. Syukur itu dengan hati, yaitu meyakini bahwa nikmat yang dia dapatkan bukan karena usaha dia. Ini harus ada di diri kita. Pengakuan kepada Allah, ini engkau yang ngasih ya Allah, dalam hati. Kadang-kadang kan, kalau bukan ana, kalau bukan karena ini, kalau bukan karena fulan, nggak ada. Murni karena Allah. Hati kita memberikan pengakuan terhadap Allah SWT. Yang kedua, lisan kita memuji Allah, mengatakan alhamdulillah. Dan kadang-kala kita perlu cerita jemaah. Allah mengatakan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dengan nikmat yang Allah berikan kepadamu, ceritakan. Tapi cerita nikmat ini juga bahaya, karena ada orang yang hasud, ada orang yang iri, ada orang yang dengki. Nggak semua bisa kita ceritakan. Nabi Yusuf ingat ketika mimpi melihat 11 bintang, melihat mentari dan bulan sujud kepada beliau. Apa kata bapaknya? Engkau jangan ceritakan kepada
saudara-saudaramu. Karena tahu saudaranya ini hasud, iri. Kalau kita nggak mau cerita secara lisan, kita cerita secara fisik, kita bagikan harta yang kita miliki. Jadi kalau bicara yang pertama itu dengan hati, itu syukur. Yang kedua, lisannya memuji Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang diberikan. Yang ketiga, raganya menggunakan nikmat itu dalam ketaatan. Tadi berangkat haji. Kadang-kadang kita kan dikasih fisik yang sehat tapi nggak pernah ke masjid. Ya seharusnya bentuk syukur kita ketika hayya 'alas shalah, berangkat ke masjid gitu. Itu sebagai bentuk syukur dikasih kaki sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu mungkin perbedaan antara ikhlas dan syukur. Dan ada satu doa jamaah yang nasihat Nabi SAW untuk dibaca setiap penghujung sholat. Jadi sebelum assalamualaikum setiap sholat itu apa doanya? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Yang artinya ya Allah bantulah aku untuk mensyukurimu, untuk berzikir kepada mengingatmu, dan yang ketiga beribadah yang baik. Maka nasihatnya tolong itu dibaca tiap penghujung sholat. Kalau lupa baca setelah sholat, nggak apa-apa. Barakallahu fikum. Nah, ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin langsung Ustaz. Terima kasih pencerahannya hari ini tadi. Saya lebih tertarik ingin tahu lebih detail. Ini mungkin teknis bagi saya pribadi belum tahu, dan mudah-mudahan bagi yang lain yang belum tahu mungkin juga bisa mendapatkan pencerahan terkait tadi untuk mengeluarkan zakat. Mungkin Ustaz bisa memberi gambaran secara Contoh real. Sebetulnya menghitung harta kita yang wajib dikeluarkan zakat itu seperti apa? Contoh misalnya, apakah rumah itu juga dihitung, mobil dihitung, atau hanya harta yang masih berupa uang, emas, yang perhiasan yang disimpan? Kemudian yang kedua, waktunya itu sebetulnya di apakah awal tahun, akhir tahun kita menghitungnya, atau pada saat sama-sama dengan zakat fitrah Di bulan Ramadan. Ya. Masya Allah jemaah. Ya, ini pertanyaan yang menarik sekali ya berkaitan dengan zakat. Dan memang kita ini perlu memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Zakat itu ada zakat harta, ada zakat pertanian ya. Karena banyak orang yang punya kebun-kebun tapi dia tidak mengeluarkan zakatnya. Kenapa seperti itu? Kalau bicara zakat harta, jadi harta yang dizakatkan itu adalah yang berupa uang simpanan atau barang yang dipersiapkan untuk jual beli. Jadi kalau kita punya mobil, memang kita bikin jual beli. Kita beli, dijual. Yang rental enggak? Enggak, rental zakatnya itu dari hasilnya. Rumah, kita bikin rumah untuk dijual, itu ada zakatnya. Tapi kita bikin rumah untuk dikontrakkan, nggak ada zakatnya. Zakatnya itu dari hasil kontrakannya nanti. Jadi yang dizakatin itu tadi harta yang kita simpan, baik itu berupa emas, berupa uang ya, perhiasan, ada khilaf di antara para ulama. Itu nanti dinilai. Kemudian kita punya rumah, anak beli rumah Ustaz untuk investasi mau dijual nih. Itu ada zakatnya. Tapi kalau rumah enggak, ini insya Allah buat anak, nggak ada zakatnya. Kita punya sawah umpamanya, ini insya Allah rencana anak mau bikin sekolahan atau apa. Jadi ada rencana-rencana bukan untuk jual beli, itu nggak ada zakatnya. Jadi yang berupa harta simpanan dan yang diniatkan untuk jual beli, jadi modal gitu loh. Ya, itu jadi zakat. Kemarin kita punya motor 10, nggak ada zakatnya. Kalau kita memang nggak niat untuk jual beli, kita punya mobil banyak gitu loh, nggak ada zakatnya. Jadi subhanallah, Islam itu benar-benar sayang gitu loh, nggak diperes orang ini. Dan zakat itu kapan menghitungnya? Pertama, zakat itu dihitung ketika sampai nisab. Umpamanya anak nabung duit ya, atau anak dapat rizki 100 juta. Ketika dapat rizki 100 juta belum wajib zakatnya, nunggu setahun.
Karena boleh jadi duit ini dipakai buat beli ini, buat itu. Jadi Allah tuh sayang sama hambanya. Boleh jadi umpamanya dapat uang itu bulan Ramadan. Ternyata nanti sampai bulan Sya'ban duitnya tinggal 20 juta. Nggak ada zakatnya. Karena nggak sampai nisab. Nisabnya itu 85 gram emas. Berputarnya itu setahun. Dari sejak kita memiliki sampai setahun kemudian. Dan zakat itu boleh digabungkan. Umpamanya kita bulan sekarang nih, bulan Dzulhijjah ya. Bulan Dzulhijjah kita dapat uang 100 juta. Kemudian bulan Muharram kita dapat uang 100 juta. Kan beda akhir tahunnya kan. Tapi boleh digabungkan. Pokoknya semuanya aku keluarkan di bulan Dzulhijjah. Pokoknya aku mau lebaran haji, aku mau keluarkan zakatnya. Jadi mensegerakan zakat itu boleh, menunda nggak boleh. Umpamanya orang wajib zakat di bulan Sya'ban sebelum Ramadan. Terus dia mengatakan, nanti aku keluarkan di bulan Ramadan. Dosa dia. Karena hak fakir miskin itu sejak sampai 1 tahun kau harus keluarkan. Sudah bukan hak kita gitu. Itu berkaitan dengan zakat. Zakat pertanian ya, khususnya makanan-makanan pokok seperti padi, jagung, itu setiap panen. Kalau airnya gratis itu 10%. Kalau pengairannya bayar itu 5%. Jadi dari gabah ya. Dari gabah seperti itu. Itu zakat yang perlu dikeluarkan. Barakallahu fikum. Baik jamaah, ada lagi? Tafadhal. Ustaz, ada banyak pertanyaan tapi tertulis. Ustaz bacakan, tolong saya bacakan Ustaz. Dibacakan langsung aja. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ketika suami bersedekah, apakah istri juga mendapatkan pahalanya? Dan sebaliknya? Iya, Masya Allah. Jadi ada yang namanya saling tolong menolong dalam kebaikan. Dan bagi bapak-bapak juga, ketika bersedekah nggak harus istri tahu. Jangan semua yang kita sedekahkan istri harus tahu. Karena kita perlu punya amalan yang tersembunyi, yang sampai istri kita, anak kita, orang tua kita nggak tahu semua. Karena biasanya amalan ini yang akan ikhlas ya. Karena nggak ada yang tahu. Tapi ketika seorang istri mendorong suaminya untuk sedekah, kemudian suaminya sedekah, maka istri akan dapat bagian pahala. Karena dia yang membujuk suaminya untuk sedekah. Tapi kalau suaminya sedekah tadi tanpa disuruh sama istri, ya istri nggak dapat bagian. Gimana? Ya itu, pintarnya istri itu, bang, ayolah sedekah bang, biar dapat bagian dia yang sedekah. Kemudian kalau sebaliknya, istri yang sedekah, suami dapat bagian, ya kembali kepada, kalau suami yang mengatakan kepada istrinya, ayolah, engkau buat apa duit disimpan kayak gitu? Berbagilah. Berbagi istrinya, suami dapat bagian. Tapi kalau istrinya berbagi, suaminya bakhil. Karena kalau ada kan istri yang sedekah, kalau ketahuan suami Ustaz, dilarang sama suami Ustaz, maka suami nggak akan dapat bagian dari pahala tersebut. Jadi seperti itu. Ingat, kita itu perlu banyak-banyak bekal ya. Bekal paling enak itu nyuruh orang lain berbuat baik. Kita ngomong sama orang, ayolah sholat duha. Antum kapan sholat duha terakhir gitu kan? Dia sholat duha, kita dapat pahala sholat duha dia. Masya Allah jamaah. Nah, fadhal. Baik Ustaz, masih banyak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Hafizakumullah, bagaimana jika sudah niat berkurban tapi sampai hari ini belum membeli hewan kurbannya? Apakah larangan memotong kuku dan rambut tetap berlaku mulai tanggal 1 Dzulhijjah? Masya Allah. Ini ada satu pertanyaan yang menarik ya, berkaitan dengan 1 Dzulhijjah. Nah, jadi di dunia ini setiap negara itu punya hari-hari besar ya. Di Australia mereka nggak libur Idul Adha. Teman-teman anak tanya kemarin, enggak Ustaz, kita nggak ada libur. Baik. Mungkin di tempat lain Idul Fitri pun nggak libur mungkin. Di
Di negeri kita punya banyak hari-hari besar. Hari besar ini macam-macam lah. Tapi ketahuilah kata Nabi SAW, a'zamu ayyamid dunya indallah. Ini hadis riwayatkan Imam Ahmad ya. Hari-hari dunia yang paling besar di sisi Allah. Ingat, di sisi Allah, bukan dalam pandangan manusia. Wa ahabbul a'malu fiha ilallah, dan beramal soleh lebih Allah cintai di dalamnya itu adalah 10 awal Dzulhijjah. Dari tadi malam cuma kita kan kadang-kadang memang nggak hafal sama bulan-bulan Islam. Jadi kita nggak tahu ini tanggal berapa. Hari ini tanggal 1 Dzulhijjah, besok tanggal 2, lusa tanggal 3. Ini hari-hari terbaik sepanjang masa. 10 akhir Ramadan sama 10 awal Dzulhijjah lebih utama 10 awal Dzulhijjah. Cuma memang orang itu meremehkan jemaah. Kita lihat ya, kalau Ramadan kan di mana-mana ada tulisan selamat melaksanakan ibadah puasa ya ini itu. 10 awal Dzulhijjah nggak ada. Kita ngeliat mana selamat menjalankan ibadah di 10 awal Dzulhijjah. Padahal itu lebih utama kata Nabi SAW. Dan memang ibadah di waktu orang lalai itu pahalanya lebih besar. Karena orang pada lalai semua. Maka tolong perbanyak ibadah ya. Sholatnya ditambah. Yang biasa sholat 17 rakaat wajib, tambahinlah sama sholat rawatib bangun rumah di surga. 12 rakaat. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, berapa? 8. Ba'dal maghrib 2 rakaat ya. Ba'dal isya 2 rakaat. Allah itu kasih buat kita musim-musim kebaikan, karena kita itu orangnya malas. Udah nih, 10 awal Dzulhijjah ini benerin kalian di situ. Gunakan waktu untuk mendapatkan pahala yang banyak. Puasa, yang nggak musafir usahakan puasa. Yang paling utama nanti puasa tanggal 9 nih, usahakan semuanya puasa. Anaknya diajak puasa. Tanggal 9 itu, puasa Arafah itu diampuni dosa 2 tahun. Ini menunjukkan kenapa ya kok pahalanya pengampunan dosa. Karena kita banyak dosanya. Maka tolong puasa. Kemudian kalau bicara baca Quran, tolong punya target. Kita ini kadang-kala baca buku-buku ya. Kita baca buku tulisannya fulan. Oh, kita hatamkan kitab-kitab itu. Firman Allah, kalam Tuhan, kita nggak selesaikan baca. Artinya kita nggak tahu juga. Padahal di antara semua buku yang ada, inilah buku yang kata Allah tidak ada keraguan di dalamnya. Ini petunjuk buat umat manusia. Maka tolong 10 awal Dzulhijjah ini kita punya target. Mamanya anak mau hatam Quran, berarti 1 hari 3 juz. Dan baca sama artinya. Mungkin. Apa yang nggak mungkin jamaah? Nggak ada yang nggak mungkin. Kalau kita mau, Allah akan bantu. Ketika nggak mampu, katakan la haula wa la quwata illa billah. Allah bantu hamba ya Allah. Bantu hamba ya Allah. Kurban ya. Kurban ini termasuk ibadah harta yang paling mulia. Tadi kan kita ada sedekah, kita bangun masjid. Ini berkurban. Maka Allah katakan kepada Nabi SAW, Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Al-Kautsar itu juga nama sungai di surga buat Nabi SAW. Apa yang harus dilakukan kalau dikasih nikmat? Fasalli li rabbika wanhar. Salatlah untuk Tuhan dan sembelihlah. Dan usahakan bapak-bapak kalau bisa nyembelih sendiri. Baik, bicara nyembelih ini, kita tahu korban yang paling mulia itu 1 ekor onta buat 1 orang, 1 ekor sapi buat 1 orang, 1 ekor domba buat 1 orang. Setelah itu baru 1 ekor onta untuk 7 orang. Dan Allah tidak menerima daging dan darahnya. Yang diterima adalah ketakwaannya, maka niatnya. Ada orang korban 1 ton, 2 ton mungkin sapi dia, yang Allah nggak menerima bobotnya, yang diterima ketakwaan. Maka tolong yang punya kelebihan harta, potong di rumahnya. Rencana Bapak Menteri potong berapa di belakang ini? Di kantor aja. Nah, kadang-kala kita potong sama keluarga kita, nggak ada orang tahu, nggak perlu orang kampung tahu. Kita punya 1 domba kita taruh belakang rumah kita, yang ini oke, ini yang dipublish, ini yang dipublish. Tapi aku punya sesuatu yang aku potong sendiri buat Allah Azza wa Jalla.
Nggak perlu ada yang lihat gitu loh jamaah. Potong bismillah, Allahu Akbar. Baru setelah itu panggil orang untuk ngulitin. Kita nyembelih, orang suruh ngulitin, nggak apa-apa. Nah, ini bicara kurban ya. Nah, kemudian kalau bicara kapan kita dilarang untuk, jadi ada satu syariat, ya sebagian ulama tidak mengatakan haram ya, tapi makruh, lebih baik jangan kau lakukan itu. Memotong kuku dan memotong rambut sampai hewan kurbannya disembelih. Jadi kita itu seperti merasakan orang yang sedang haji. Orang haji itu kan nggak boleh ini, nggak boleh itu. Kita juga sama, nggak boleh itu di sini. Sampai kita sembelih kurban kita. Itu kapan dimulainya? Memang dimulai ketika kita punya hewan kurban. Kalau cuma niat belum ada hewan kurbannya, maka nggak perlu dia menahan diri. Karena boleh jadi nggak jadi dia gitu. Dia kan cuma insya Allah lah. Tapi kalau sudah dia mengatakan ini hewan kurban ini punya ana, dia sudah beli, kemudian dia mengatakan ini hewan kurban ana, dia sudah mulai berlaku. Walaupun sebagian mengatakan ya kalau sudah niat ya bismillah lah, nahan diri gitu ya. Tapi kalau belum ada hewan kurbannya, masih sekedar keinginan di hati, maka mungkin belum berlaku larangan tersebut. Jadi orang ana insya Allah kurban Ustaz, tapi wallahu alam fulusnya masih nabung nih, berarti kan belum tentu dia nyembelih. Barakallahu fiik, seperti itu. Nah, yang wukuf, ini bicara hari Arafah itu dengan puasa tanggal 9. Iya, di sini ada satu syariat namanya puasa Arafah. Puasa Arafah itu ngikutin orang yang wukuf di Arafah atau ngikutin tanggal 9. Ngikutin mana? Ngikutin mana? Ngikutin yang di Mekah apa di sini? Ngikutin ru'yah hilal negeri kita. Kenapa? Sekarang baru ribut bang, karena ada media. Dulu nggak tahu mereka kapan wukufnya di Indonesia, nggak tahu gitu loh. Sekarang kan baru tahu, oh kita wukuf sekarang gitu kan. Nah dulu kan nggak tahu. Makanya hitungan penentuan itu adalah hilal masing-masing negara. Karena itu yang bisa menjadi patokan gitu loh. Dan inilah agama kita ini cocok untuk sepanjang masa gitu loh. Jadi jangan sekarang, oh karena sekarang sudah ketahuan wukufnya, jadi kita nggak ikut lagi hilal. Tetap. Makanya ketika orang-orang bertanya kepada Nabi SAW, yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka tanya, kenapa sih rembulan itu kok nggak kayak matahari? Matahari itu kan bulat terus. Tapi bulan ini kok sabit, kemudian membesar, lalu mengecil. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Qul hiya mawaqitu linnas wal hajj. Katakan kepada mereka, itu hilal Allah bikin seperti itu sebagai penentuan waktu-waktu ibadah buat umat manusia dan penentuan ibadah haji. Jadi kayak gitu. Jadi lebih utama. Jadi insya Allah kita akan berbeda dengan Arab Saudi ya. Arab Saudi mereka wukuf sehari sebelum kita. Berarti aman jemaah. Aman, karena kita berarti puasanya tanggal 8, tanggal 9. Tanggal 8 kita puasa, tanggal 9 kita puasa. Di Saudi sudah lebaran kan. Kita tetap dapat 2 kebaikan. Aman insyaallah. Barakallahu fikum. Nah. Baik Ustaz, kita menuju ke pertanyaan selanjutnya. Ketika seorang istri ingin membiasakan untuk meminta maaf pada suami setiap malam sebelum tidur, suami berkata selalu memaafkan dan ridho dengan istrinya. Hari berikutnya juga seperti itu. Bagaimana sebaiknya kebiasaan ini dilakukan agar tidak hanya menjadi kebiasaan biasa saja dan bisa tetap bermakna bagi keduanya. Kemudian jika istri diperintahkan untuk meminta maaf kepada suami dan meminta ridho, bagaimana dengan suami? Apakah ada juga? Apakah suami juga harus minta maaf gitu ya, minta keridhaannya istri gitu? Iya, begini. Jadi memang bukan tiap malam minta maaf ya. Jadi bukan rutinitas. Tapi ketika dia menyakiti suaminya atau dia disakiti suaminya, kan ada istri yang disakiti sama suami, suami salah. Ada suami yang salah. Si istri itu langsung minta maaf. Jadi nggak nunggu nanti malam aku baru mau minta maaf. Belum tentu umur kita sampai malam hari. Belum tentu. Tapi juga kadangkala minta maaf yang tidak tepat waktunya akan membuat kita tidak dimaafkan. Nah,
Maka perlu milih-milih waktu. Kayaknya dia masih emosi, aku minta maaf, kayaknya nggak bakal dimaafin. Ya sudah, tunggu sampai reda. Maka dalam Islam itu boleh tidak bertegur sapa berapa hari? 3 hari. Karena biasanya setelah 3 hari itu emosi itu akan udah turun gitu loh. Maka kita kadang-kadang langsung minta maaf, nggak ada maaf buat engkau. Itu hari pertama, hari kedua, hari ketiga insya Allah sudah mulai turun. Jadi istri itu bukan rutinitas minta maafnya, tapi karena memang ada sesuatu gitu. Soalnya kalau rutinitas ya kadang-kadang istri, suami malah apalagi. Dia malah bosen gitu nantinya. Jadi bukan seperti itu. Barakallahu fikum. Apakah suami minta maaf? Ya, kalau bicara minta maaf ya seharusnya orang yang berbuat salah minta maaf. Jadi memang kadangkala istri yang berbuat salah yang minta maaf siapa? Suami. Itu baru Nah, jadi ada. Jadi para bapak-bapak juga kadangkala istrinya memang tidak seperti yang dia inginkan. Kita itu kan ingin datang ke rumah, istri bukain pintu, tanya mau yang panas mau yang dingin kan. Bukan ditanya dari mana bang, kok telat ini. Aduh, udah capek ditanyain telat lagi. Makanya kebanyakan laki-laki itu lebih suka makan di warung, restoran, karena nggak pernah ditanya dari mana dia. Ya kalau masuk restoran ditanya mau apa gitu loh. Maka bagaimana istri ini ketika suami datang jangan ditanya dari mana, tanya mau apa. Aduh. Maka tolong kalau ternyata istrinya tidak seperti itu, sabar. Aja mau apa gitu loh. Dan ingat rumput tetangga. Bersyukur ditambah nikmatnya bang ya, masya Allah. Ya rumput tetangga lebih hijau dari rumput sendiri. Jangan pernah membandingkan pasangan hidupmu dengan orang lain. Jangan pernah. Dan bapak-bapak, ibu-ibu ya. Nah, jangan pernah membandingkan anakmu dengan orang lain juga. Jangan. Karena kita akan menanamkan iri dan dengki dalam mereka. Barakallahu fikum. Nah. Barakallahu Ustaz. Masih banyak Ustaz, mohon bersabar pertanyaannya. Kan memang ujiannya kalau mau bahagia, bersyukur, bersabar. Ini termasuk harus bersabar. Baru ridho dan syukur ya Ustaz. Baik, pertanyaan selanjutnya. Atau bapak-bapak mungkin ada yang masih ingin bertanya sambil, kalau ada silakan sebelum ke pertanyaan ibu-ibu lagi. Belum ya? Bismillah. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana caranya agar kita bisa konsisten untuk bersyukur, bersabar, dan senantiasa beristighfar dalam kehidupan kita? Karena ketika keimanan kita turun, untuk bisa bersabar, bersyukur, dan istighfar sulit Ustaz. Jazakallahu khair Ustaz, barakallahu fiik. Masya Allah. Iya jemaah, iman itu naik turun memang. Kalau bicara bagaimana supaya kita bisa istiqomah ya, agar kita bahagia ya, maka yang pertama adalah dengan meyakini bahwa hidup itu seperti itu. Karena kalau kita selalu idealisme ya, kepinginnya selalu seneng, kita nggak siap, susah. Padahal Allah Azza wa Jalla sudah mengatakan wala nabluwannakum, pasti kata Allah kami memberikan bala kepada kalian. Minal khauf, rasa takut. Takut dengan masa depan, takut dengan anak-anak nanti gimana. Ada kekhawatiran dengan masa depan, dan itu ujian dari Allah Azza wa Jalla. Wal ju', kelaparan, wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat, kekurangan orang-orang yang dia cintai, kekurangan harta, kekurangan buah-buahan. Wa basyiris sabirin, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Ketika kita punya keyakinan hidup ini adalah ujian dari Allah, kita akan siap menghadapi apa saja. Itu yang pertama. Yang kedua, agar kita istiqomah itu memang berdoa. Tidak ada jalan yang lebih pintas ya untuk menempuh ke sesuatu yang kita inginkan lebih daripada doa. Maka terus baca doa, minta sama Allah. Jangan cuma minta rizki saja. Coba tanyakan kepada diri kita, kita itu pernah minta iman sama Allah? Minta iman. Pernahkah kita minta rasa takut sama Allah? Nabi itu minta sama Allah. Beliau mengatakan, Allah maqsim lana min khasyatik. Ya Allah, berikan kepada kami rasa takut kepadamu, yang dengan itu kami terhalangi dari berbuat maksiat. Orang kalau nggak punya rasa takut, ya udah,
dia nggak akan benar hidupnya. Maka minta kepada Allah rasa takut. Kemudian wa min ta'atika, minta kepada Allah ketaatan. Ya Allah, bantu aku untuk bisa taat kepadamu, yang dengannya Engkau sampaikan aku ke surgamu. Wa minal yaqin, dan minta keyakinan kepada Allah yang dengannya musibah-musibah dunia akan ringan. Jamaah, sebesar apapun musibah dunia itu remeh sebenarnya. Maka kita minta kepada Allah keyakinan itu. Jadi yang kedua adalah berdoa. Yang ketiga supaya kita istiqomah itu baca Quran. Kita itu kadang-kadang lebih sering buka handphone kita daripada baca Quran. Maka coba mulai hari ini ditetapkan setiap mau buka handphone, buka Qurannya dulu. 1 ayat nggak apa-apa. Baca 1 ayat, kemudian baca grup, kemudian buka yang ini. Jadi kita ini harus berusaha untuk mendidik jiwa kita sendiri. Quran dibaca. Kemudian yang keempat yang membuat orang bisa istiqomah itu kawan-kawannya. Kalau kawan-kawannya ini senantiasa mengingatkan kepada kebaikan, insya Allah dia akan istiqomah. Boleh jadi dia jatuh, kawan yang ngelihat, ayo sini naik engkau, kata dia. Ada yang narik gitu. Karena ada sebagian kita yang, aduh capek aku, ini itu, ayo. Dan ada kawan-kawan yang setan. Ketika sang istri punya masalah sama suaminya, apa kata dia? Udahlah, engkau masih muda, bismillah, cerai aja. Kadang-kala dia menyuruh untuk berpisah gitu loh. Ada orang yang enggak, engkau sabar, kata dia. Bukan cuma lakimu yang kayak gitu. Orang-orang juga punya musibah gitu. Jadi perlu cari kawan yang baik dan benar. Seperti itu. Mungkin itu yang bisa dilakukan agar kita istiqomah ya. Barakallahu fikum. Waalaikumsalam. Baik Ustaz, masih ada beberapa pertanyaan lagi yang selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Ustaz, keluarga dan majelis ini selalu dirahmati dan dilindungi Allah. Izin meminta nasihatnya Ustaz. Bagaimana saya bisa memantapkan hati untuk meluruskan niat menunaikan ibadah haji, di mana kami memiliki seorang anak yang masih balita dan berkebutuhan khusus. Dan kami belum pernah berpisah dengan putra kami untuk waktu yang lama seperti perjalanan haji. Di sisi lain, kami sadar anak kami adalah titipan dan anugerah dari Allah. Terima kasih kesempatannya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ingat haji ini kewajiban buat yang mampu. Ketika orang sudah mampu untuk berangkat, kita itu kadang-kala berpikir harus punya rumah dulu baru berhaji. Enggak, punya rumah enggak wajib. Harus punya mobil dulu, enggak wajib. Kok sampai mati nggak punya rumah, sampai mati nggak punya mobil, nggak bakal ditanya gitu loh. Tapi mampu nggak berangkat haji ditanya, kenapa engkau punya duit nggak berangkat haji gitu. Apa alasannya? Nah, kalau alasannya tadi ada anak, kita punya anak berkebutuhan khusus ya. Dan ini lihat ujian buat orang tuanya. Kita itu jemaah ngelihat ujiannya orang tuh beda-beda. Kadang-kadang sebagian orang mengatakan engkau kalau diuji kayak aku belum tentu mampu engkau. Ada yang mengatakan kayak gitu. Loh enggak, Allah sudah takar ujian fulan nggak sama dengan ujian fulan gitu. Dan boleh jadi engkau yang mengatakan engkau nggak akan mampu dengan ujianku. Kalau engkau diuji sama ujiannya fulan juga nggak mampu. Maka semua ujiannya beda-beda. Tadi ada yang diuji nggak punya anak sampai mati. Ada yang diuji punya anak berkebutuhan khusus. Apa yang harus dilakukan? Yang pertama, apakah anak ini mungkin untuk ditinggal? Kalau mungkin untuk ditinggal, ia berusaha untuk mempersiapkan diri anak itu ditinggal. Karena persiapannya umpamanya orang tua ini mengatakan aku akan haji tahun depan. Jadi anaknya ini sudah dipersiapkan nanti ditinggal. Mungkin ada orang yang diajarin untuk merawat anak itu. Dan boleh jadi engkau pulang haji, Allah berikan keajaiban buat anakmu. Siapa yang tahu seperti itu. Jadi ada usaha gitu. Ada usaha yang bisa dilakukan oleh orang tua. Dan haji ini, ya ada yang berpendapat kewajiban yang harus segera dilaksanakan. Ada yang mengatakan boleh ditunda kalau ada alasannya. Memang ada orang umur 25 tahun sudah punya duit berangkat haji. Tapi dia mengatakan, ya Allah belum siap imanku, nantilah umur 30 aku mau berangkat haji, memang seperti itu. Ya sudah, umur 30 dia berangkat haji. Tapi perbanyak istighfar ya. Karena kita nggak tahu apakah kita bisa berangkat haji. Urusan dunia nggak ada selesainya. Nggak ada selesainya. Kita itu harus mengatakan,
selesai, aku mau berangkat haji. Dan perjalanan haji ini menuju kepada Allah ya, yang menciptakan kita. Barakallahu fikum. Ibu-ibu ada yang mau bertanya langsung kepada Ustadz yang belum nulis pertanyaan? Atau bapak-bapak mungkin Adit mau bertanya? Bang Iftitah, Bang Sigit, Bang Budi Alamsyah? Kalau bapak-bapak udah pinter semua. Nah, makanya jarang kajian bapak-bapak ini. Mak-mak yang suruh ngaji terus gitu. Bersyukur bapak-bapak. Silakan Bang Iftitah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, terima kasih kepada Pak Rizal atas undangannya dalam kajian ini, juga kepada Mas Ahaya sudah menjadi tempat untuk kita semua belajar. Terima kasih juga kepada Ustadz atas ilmu dan pengalamannya, sharingnya. Tadi kami ada yang mengenal terkait dengan kebahagiaan itu letaknya ada di hati, dan itu yang memang juga saya yakini sebagai sebuah letak keadilan Tuhan, keadilan Allah. Pertanyaannya Ustaz, bagaimana kita melakukan pendidikan hati itu sendiri, baik terhadap diri sendiri maupun kepada anak-anak kita? Konkretnya itu seperti apa? Karena di dalam sekolah formal itu kan ada keterbatasan. Yang diajarkan selalu yang sifatnya tangible, yang kelihatan wujudnya. Sementara hati itu kan tidak kelihatan. Bahkan dibahasakan dalam Quran itu yang tersembunyi dalam rongga dada. Nah, ini seperti apa konkretnya? Ukurannya seperti apa? Dalam kaidah sekarang, zaman yang serba pragmatis, serba kelihatan, serba konkret begitu. PI-nya itu seperti apa untuk melakukan pendidikan hati? Demikian. Masya Allah. Masya Allah, ini butuh kajian khusus ya, sampai maghrib kita kayaknya kalau ngaji. Tapi ada beberapa hal mungkin yang teknis ya, yang bisa dilakukan orang tua itu. Yang pertama, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu menyuruh kita ziarah kubur. Beliau mengatakan, ala fazuruha, kalian ziarah kuburan. Fa innaha tudzakkirul akhirah. Ziarah kubur itu mengingatkan kepada akhirat. Turaqqiqul qalb, melembutkan hati. Jadi kalau kita bicara bagaimana cara melembutkan hati, menjaga hati kita, memang mengetahui bahwa hidup ini akan berakhir loh nak. Bawa anak ini ke tempat orang terkaya yang udah mati, yang masih rumahnya ada, gedungnya masih ada. Mau berangkat ke kuburannya Steve Jobs, mengatakan ini loh yang bikin Apple, mati dia sudah, tinggal. Jadi itu ngobrol, iya ya, nggak ada yang dia bawa. Kita akan berakhir ke sana. Ini langsung praktek anak itu. Yang kedua, berangkat ke tempat-tempat bencana. Itu juga melembutkan hati. Ketika kita berangkat, anak waktu berangkat ke Palu ya, melihat satu desa itu ambles. Iya, apa namanya? Likuifaksi. Itu anak ngelihat langsung. Anak datang ke rumah orang yang di depan gitu. Bapak, kejadian ini kapan, Pak? Maghrib Ustaz. Anak di masjid waktu itu. Lagi sholat, dengar suara, boom. Bayangkan, satu kampung itu. Di situ ada mobil mereka, ada kulkas mereka, ada manusia, ada mungkin mereka pelihara kucing, hilang, bayi-bayi itu hilang gitu. Jadi anak tuh benar-benar merasakan dalam hatinya ada sesuatu, ada kekuatan yang aku harus takut kepadanya gitu loh. Yang dia bisa memberikan musibah itu kepadaku gitu. Kemudian yang ketiga, kita disuruh mengusap kepala anak yatim ya. Jadi di antara yang melembutkan hati itu kita melihat orang-orang tadi yang mungkin tidak beruntung seperti kita ya, mengusap mereka, anak kita. Anak kemarin subhanallah, sebelum anak berangkat ke Jakarta, malam hari anak sholat isya itu di Yayasan Yatim Piatu. Ada kajian, anak-anak yang umur 8 tahun ngelihat, "Baba," kata dia, "siapa mereka?" Baba, kata dia, "Ini anak-anak yang gak punya bapak, nak. Ibunya nggak ada. Loh, mereka tinggal di mana?" "Ya sudah, di asrama ini," kata dia. "Nggak ada bapaknya, nggak ada."
Jadi itu juga membuat mereka hatinya itu tersentuh gitu loh. Nah, ini yang perlu dilakukan orang tua. Yang keempat, ngajarkan anak sedekah supaya dia merasakan kesusahan orang lain juga. Nah, engkau dapat rezeki, engkau berbagi, engkau lihat senyumnya dia, kebahagiaan dia gitu loh. Akhirnya dia akan terbiasa bahagia dengan kebahagiaan orang lain. Karena ada orang yang susah dengan kebahagiaan orang lain. Dididik dia memang gitu, iri, dengki. Karena orang tuanya suka membandingkan, ini merusak hati. Jadi orang tua sedang mengatakan, engkau tuh kok nggak bisa kayak kakakmu. Loh, subhanallah, nggak boleh membandingkan anak sama kakaknya, karena dia bukan kakaknya gitu loh. Itu merusak hati juga mereka. Maka bandingkan dia dengan diri dia sendiri. Nah, engkau bisa, engkau bisa lebih baik dari ini. Kemarin engkau kayak gini. Jadi dia perbandingannya, bukan fulan atau alan. Itu akan merusak hati dia. Itu mungkin beberapa praktek ya yang bisa dilakukan. Bagaimana hati ini lebih kenal sama Tuhannya nantinya, seperti itu. Bahwasanya memang la ilaha illallah, pemilik bumi ini Allah, dan kita semua akan meninggalkan dunia ini. Kemudian contoh juga, anak itu kalau mau minta sesuatu, tidak semua yang dia minta dikasih. Nah, engkau minta sama Allah, yang ada di bapakmu ini, kalau Allah ambil gitu. Diajarin dia memohon, ada sesuatu kekuatan yang dapat memberikan itu kepada aku gitu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Baik. Kita masih ada waktu sampai jam berapa, Ustaz? Loh, aneh ini tuan rumahnya Bapak Menteri. Sampai sore, Ustaz. Baik, Ustaz, masih ada beberapa pertanyaan. Ibu-ibu ada yang mau bertanya langsung masih? Biasanya ibu-ibu yang paling banyak pertanyaan nih. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu menjaga Ustaz, keluarga, dan seluruh umat Islam. Amin. Ustaz, qadarullah, ibu dari suami saya masih belum menutup auratnya. Tapi memang orangnya belum mengaji, masih jauh dari sunnah. Apakah suami saya berdosa apabila tidak memberitahukan atau menasihati? Karena memang mertua agak sedikit keras hatinya. Semoga Allah mudahkan Ustaz menjawab pertanyaan saya. Barakallahu fikum. Masya Allah, wa fiq wa barak. Jamaah, kalau bicara menyampaikan hukum itu mudah. Kita mengatakan ini wajib, ini haram, itu sangat mudah sekali. Tapi bagaimana orang itu menjalankan yang wajib, meninggalkan yang haram, ini tugas kita dalam menyampaikan. Memang harus penuh dengan hikmah. Kalau bicara orang tua tadi yang belum ngaji, dia nggak akan berpikir untuk menutup auratnya, dia nggak berpikir memakai jilbab. Maka prosesnya itu bagaimana melembutkan hatinya tadi, diingatkan bahwa dia akan mati gitu loh. Ibu ini bakal mati loh, Bu. Semua yang ibu kumpulkan bakal ditinggalkan. Maka proses ini perlu dilewatin. Setelah itu mungkin duduk sama ibunya, baca Quran ya. Termasuk yang melembutkan hati itu baca Quran. Diajak ibunya bukan menutup auratnya dulu, imannya dikuatin. Bayangin ya, 13 tahun di kota Mekah, istri Nabi itu nggak ada yang pakai jilbab. Tahun pertama di kota Medina nggak ada yang pakai jilbab. Nah, Aisyah nggak pakai jilbab, Hafsah nggak pakai jilbab. Sampai tahun keempat ada khilaf di antara ulama, turun kewajiban jilbab. Baru mereka pakai jilbab. Jadi ada proses menanamkan keimanan, bukan hanya mengetahui hukum. Bagaimana menguatkan keimanan sehingga dia meninggalkan yang haram, menjalankan yang wajib. Maka tolong ketika seorang anak mau ngasih tahu ibunya, dia tahu, oh ibu ini memang dia jauh dari agama gitu loh. Maka gimana ibu jadi dekat, bagaimana dia mau baca Quran dulu sama artinya. Yang mudah-mudahan di situ ada benih-benih keimanan yang membuat dia semakin kuat keimanannya. Itu mungkin yang perlu dilakukan. Kemudian tadi ibu diajak ziarah kubur ya, untuk melihat orang-orang yang telah meninggal dunia sambil didoakan. Tugas seorang anak itu hanya menyampaikan. Diterima alhamdulillah, nggak diterima ya semoga dikasih hidayah sama Allah SWT. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Baik Ustaz. Ke pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah boleh jika kita berkurban sapi atas nama perusahaan, bukan orang ataupun 7 orang sebagaimana biasa kita ketahui?
agar dapat memperoleh keberkahan Allah terhadap usaha yang dijalankan perusahaan. Terima kasih Pak Ustadz. Masya Allah, barakallahu fiik. Iya, jatuhnya sodakoh saja kalau buat perusahaan, karena perusahaan nggak diwajibkan kurban. Yang diwajibkan berkurban itu manusianya. Maka kalau kepingin, perusahaan itu boleh mengatakan, ini kita beli 1 ekor sapi, tahun ini kurban buat fulan buat 7 orang. Jadi diberikan kepada mereka sapi itu sehingga mereka yang berkorban, walaupun duitnya dari perusahaan. Baru bisa seperti tahun depan ganti, siapa yang belum kurban, ini sapi buat kalian. Umumnya dari 7 orang mengatakan, aku nggak mau kurban, fulusnya aja. Nggak jadi dia kan. Ya udah, kalau fulusnya aja kita cari orang lain gitu loh yang mau gitu loh, seperti itu. Jadi intinya itu jadi pemberian nantinya dari perusahaan kepada orang-orang tersebut, dan berkurbannya atas nama orang-orang tersebut. Tetap perusahaan dapat pahala insya Allah. Artinya pemilik perusahaannya ya. Seperti itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Baik. Pertanyaan selanjutnya Ustaz, saya pernah melihat beberapa kajian Ustaz yang berdasarkan surat Ar-Rum ayat 21 yang isinya adalah di antara tanda-tanda kebesarannya ialah bahwa dia menciptakan pasangan-pasanganmu dari jenis dirimu sendiri agar kamu merasa tentram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Nah, dari surat tersebut Ustadz, apakah benar tujuan dari pernikahan itu untuk mendapatkan ketenangan? Bolehkah kita berdoa secara eksplisit untuk meminta keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah? Kalau belum merasa tenang, berarti tujuan pernikahan belum tercapai kah Ustadz? Saya boleh sedikit menambahkan Ustadz, kalau saya pernah dengar ketika kita berdoa secara eksplisit meminta keluarga yang sakinah, ketika kita menuju sakinah kita diberikan ujian dulu, mawadah ujian dulu, sehingga kita lebih baik berdoanya warahmah aja untuk mendapatkan rahmat. Apakah benar begitu Ustadz? Itu tambahan dari saya Ustadz. Masya Allah, Masya Allah. Iya jemaah, kalau bicara tujuan pernikahan ya, tujuan pernikahan itu adalah mengabdi kepada Allah sebenarnya. Makanya ketika hukum-hukum Allah tidak tegak di rumah itu, maka perpisahan menjadi pilihan. Di antaranya adalah menghadirkan sakinah. Jadi laki-laki Nabi Adam alaihissalam itu ketika di surga, beliau itu kesepian. Beliau berada di tempat yang paling indah ya, bebas makan apa saja. Beliau kesepian di sana, subhanallah. Ketika beliau tidur, Allah ciptakan Hawa dari tulang rusuknya. Ketika bangun, ini ceritanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ketika bangun dilihat ada perempuan, jadi tenang, condong kepada perempuan ini. Makanya pernikahan itu nggak harus ada cinta. Ingat, pernikahan itu adanya kecocokan. Kecocokan itu Nabi SAW sudah menyebutkan, wanita dinikahin karena 4 hal. Karena cantik, karena kaya, karena bangsawan, kemudian yang keempat, karena agamanya, karena akhlak dan agama dia. Maka kalau ingin bahagia, ingin sakinah, carilah wanita yang akhlaknya mulia, yang agamanya baik gitu, bukan yang cantik. Karena terus terang kalau bicara wanita cantik itu, bapak-bapak nih, wah, lelaki itu, bukan lelaki, manusia itu melihat sesuatu yang belum dia miliki, tidak dalam wujud aslinya. Camkan ini. Camkan ini. Camkan ini. Bahwasanya kita itu melihat sesuatu yang belum kita miliki tidak dalam wujud aslinya. Umpamanya, kita kepingin tas, mama nih, ngelihat tas ya, belum dia milikin. Ya Allah, bagus banget tasnya. Sampai mimpi-mimpi dia aja. Ketika dia beli, biasa aja. Udah dia milikin, biasa aja udah. Maka kita kenal ditipu dengan keinginan. Padahal sebenarnya tidak seperti itu wujudnya. Suami kayak gitu. Sebelum nikah, aduh ngelihat calon istrinya lewat, ya Allah, kayak rembulan dia, ya Allah. Udah nikah, kok biasa aja. Subhanallah. Jadi memang kita melihat sesuatu yang belum kita miliki tidak dalam wujud aslinya. Makanya kalau bicara pernikahan tidak harus ada cinta.
Tapi kalau ada cinta akan lebih indah tentunya rumah tangga ya. Tapi kan tadi kadang-kala sakit hati sama suami juga sakit hati sama istri kurang melayani ini itu. Tapi dia, ya udahlah, bismillah, aku sedang menuju kepada Allah Azza wa Jal, dan istriku masih punya banyak kelebihan yang menyebabkan aku bisa hidup tenang sama dia. Tapi kalau sudah terjadi keributan di rumah, berpisah menjadi solusi. Karena kasihan sama anak-anak melihat orang tuanya terus ribut ya. Dan sakinah ini dimulai dari kecocokan, sekali lagi bukan dalam cinta. Umar bin Khattab mengatakan, fa inna aqallal buyut allati tubna 'alal hub. Kata Umar, sedikit rumah tangga yang dibangun di atas cinta itu sedikit. Loh, terus kenapa orang bertahan? Apa kata Umar? Fa inna walakinnan nas yata'amaluna bil islami wal ihsan. Orang itu mempertahankan rumah tangganya karena dia atas dasar Islam. Ya Allah perintahkan aku melayani suami walaupun aku nggak suka sama suamiku. Kan ada yang seperti itu. Ada seorang istri, ya Allah Ustaz, aku kalau bisa aku balikin suamiku, aku balikin Ustaz. Cuma gimana sudah. Karena ada kemudian ihsan, perintah untuk berbuat baik. Kita disuruh berbuat baik kepada binatang pun kita disuruh berbuat baik. Apalagi kepada pasangan hidup kita. Makanya kadang-kadang nggak ada cinta, tapi di situ ada yang namanya Islam dan ihsan. Jadi kalau bicara sakinah, yaitu harapannya orang itu berumah tangga mendapatkan ketenangan. Tapi ketenangan itu kadang-kala didapatkan dengan sabar. Dia jadi tenang. Ya udahlah, ini mungkin ujian buat aku yang menghapuskan dosa-dosaku. Ada seorang alim ulama ya, ketika kawannya datang ke rumah, dia mendengar cara istri alim ulama ini memanggil, ya aduh kasar banget gitu pokoknya. Apa kata tamunya? Syekh, kenapa engkau nggak ganti istri aja? Ini ketika kan banyak perempuan gitu loh, engkau dapat istri ngomongnya, kan ada perempuan yang cerewet kalau ngomong tetangga sampai denger. Itu kan, ya Allah, ya, capek suami ini. Apa kata suaminya? Kata dia, aku takut istriku ini adalah penghapusan dosa buat aku dari Allah. Kata dia. Ya, jadi musibah dari Allah buat aku sudah. Aku akan sabar. Aku takut kalau ganti dapat yang lebih parah dari ini. Enggak, sudah. Artinya dia dapat sakinah itu dari mana? Dari nerima gitu. Dia dapatkan seperti itu. Barakallahu fiik. Naam. Oh iya, tambahan kalau doa tadi ya. Doa itu boleh. Minta sakinah kepada Allah, minta ketenangan di keluarganya boleh. Jadi spesifik itu ya nggak terlalu spesifik. Ya minta sesuatu, ya Allah aku pengen rumah tanggaku ini dirahmati olehmu. Aku ingin ada cinta di sini, ada kasih sayang di sini. Aku ingin suamiku perhatian sama anak-anak ya. Boleh yang seperti itu. Tapi tidak terlalu detail banget ya. Aku ingin suamiku itu kalau pulang dari tempat kerja dia itu ke kamar situ dulu. Enggak, jangan kayak gitu doanya gitu loh. Barakallahu fiik. Naam. Baik Ustaz, sudah habis pertanyaannya Ustaz tadi. Dalam kode untuk terakhir. Masya Allah. Dari tadi nunggu kapan pertanyaan terakhir yang ada. Selanjutnya. Kapan pertanyaan terakhir? Padahal masih ada sebenarnya tadi. Saya mau nanya lagi tapi udah nggak boleh sama review Ustaz. Alhamdulillah. Baik jemaah. Sebagai penutup ya, ada sebuah doa yang Nabi SAW bacakan ketika beliau kumpul sama sahabatnya. Mungkin kita baca doa ini. Semoga majelis kita diberkahi sama Allah Subhanahu wa taala. Allahumma lakal hamdu kulluh wa lakal syukru kulluh wa ilaika yurja'ul amru kulluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik. ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتئنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ditutup. Sudah. Tutup ya.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih sekali lagi kepada Ustadz Syafiq Riza Basalamah dan Bapak Ibu semua yang sudah mengikuti acara kajian ini. Banyak sekali pelajarannya tadi. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Paling tidak 3 hal tadi yang kita, ini jadi menyimpulkan jadinya nih. Biar ingat orang-orang. Kita harus selalu bersyukur ketika mendapatkan nikmat, suka, bahagia. Kita harus selalu bersabar ketika mendapatkan cobaan, musibah, dan duka, dan selalu istighfar ketika kita menyadari melakukan dosa. Mudah-mudahan ini yang juga bisa terus kita jalankan. Tadi pertanyaannya banyak sekali sebetulnya. Ini kita berikan dulu kesempatan Ustadz juga untuk bisa santap ya. Mudah-mudahan Ustadz juga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Terus menjadi guru untuk kita dan bisa mencerahkan kita yang kadangkala get lost dalam kehidupan yang begitu padat, dinamika, apalagi di politik itu juga kadangkala kita suka tersesat begitu. Bukan masuk ke jalan yang sesat, tetapi karena begitu kompleks dan carut marutnya itu, kadangkala juga harus duduk sejenak mendengarkan yang begini-begini, karena tentunya kita akan diingatkan selalu bahwa pada akhirnya yang kita cari, yang kita tuju itu adalah kebahagiaan yang abadi setelah kita tiada di dunia ini. Jadi luar biasa apa yang disampaikan tadi, mengingatkan kita semua agar tetap rendah hati, tidak pernah merasa tinggi, hebat, tidak ada apa-apanya kita semua. Begitu dikasih sakit saja kita sudah mengeluh, dikasih cobaan kita sudah meronta-ronta, apalagi kalau dikasih musibah yang lebih besar lagi. Itu saja Pak Ustadz, terima kasih sekali lagi. Bapak Ibu sekalian, semoga barokah semuanya ya. Amin. Kapan lagi kita bikin gini? Bulan depan Ustaz. Kenapa? Ya terserah, yang penting kalau udah sabarnya habis baru kita bikin ini lagi. Sabarnya habis baru kita bikin ini lagi. Ya. Ya. Ini yang di belakang itu mukanya sabar semua, yang di sini bersyukur semuanya nih, Bro. Saya lihat mukanya bersyukur semua. Ada kalau bersyukur nikmat ditambah. Nah, kalau bersyukur nikmat ditambah katanya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.